Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah dan Wahabi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Adi Iman dari Prodi PJKR 2A. Aliran Mu'tazilah secara bahasa Mu'tazilah berasal dari kata istahzalah yang berasal dari akar kata za dan la. Menurut Ibnu Faris, maka dasar lafal tersebut adalah menyingkir. Dari sini kita dapat memperoleh sedikit penggambaran bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri atau i'tizalah dari orang lain. Secara istilah ini diambil berdasarkan secara awal kemunculan kelompok ini, yakni secara pemisah diri tokoh Mu'tazilah bernama Walsi bin Atta dari Majelis Hasan al-Basri. Mu'tazilah muncul secara era dinastis Umayyah, namun berkembang lebih pesat pada era dinastis Abbasiyah. Para ulama berada pada pendapat tentang waktu kemunculan Bani Mu'tazilah. Sebagian pendapat hal itu muncul di beberapa kalangan yang awal berpihak kepada Ali yang memisahkan diri atau i'tizalah dari urusan politik, kemudian berubah menjadi keyakinan akidah. Hal itu terjadi saat Al-Hasan putra Ali mundur dari urusan khalifah dan diserahkan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muhammad Abdul Sahra mengutip statement Abu Al-Husaini dalam kitab Al-Waliyah Al-Wal Baidah. Mereka menamakan diri Mu'tazilah ketika Al-Hasan bin Ali membait Muawiyah dan menyerahkan urusan khalifah kepadanya. Mereka memisahkan diri atau i'tizalah dari Hasan dan Muawiyah, bahkan dari semua orang. Mereka lalu hanya tinggal di rumah dan masjid-masjid serta menyatakan akan menyibukkan diri dengan ilmu dan ibadah. Mayoritas ulama menyatakan pemimpinan Mu'tazilah adalah Al-Sim bin Atta. Konon ia banyak menghindari forum kajian yang dipimpin oleh Hasan al-Basri. Suatu ketika terjadi diskusi dan perdebatan mengenai status orang yang melakukan dosa besar, suatu masalah yang ramai dibicarakan kala itu. Al-Hasim bin Atta memiliki pendapat berbeda dengan Hasan al-Basri. Ia mengatakan, saya berpendapat bahwa orang yang memiliki dosa besar bukanlah seorang memungkinkan secara mutlak, juga bukan seorang kafir secara mutlak, namun ia berada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan atau mahzilah bin ana al-Mu'tazilatin. Setelah itu Walsi memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri dan membuat majelis lain di masjid. Namun dalam kitab-kitabnya kalang Mu'tazilah berpendapat kemunculan mazhab mereka lebih dulu dari masa hidup Walsi bin Atta.
Mereka pun menyebut banyak nama ahlu bait atau keluarga dan keturunan Nabi sebagai bagian dari tokoh mazhabnya. Mereka juga mengeklaim Hasan al-Basri pun bagian dari kelompok Mu'tazilah. Muhammad Abdul Zahar mengutamakan pendapat bahwa kemunculan Mu'tazilima tidak terjadi di masa Al-Sib bin Atta. Namun menurutnya banyak ahlu bait yang memiliki metode dan teori seperti yang diyakini Mu'tazilah, seperti Zaid bin Ali yang merupakan sahabat kira Al-Basi bin Atta. Yang kedua, penjelasan tentang aliran Wahabi. Pengertian pengertian dan sejarah kemunculan Wahabi. Golongan Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim pada 1204 sampai 1222 Hijriah. Gerakan ini berkodok memurnikan tauhid dan menjauhi umat kemanusiaan dan kemusyrikan. Muhammad bin Ali Abdullah Wahab dan para pengikutnya menganggap bahwa selama 600 tahun umat Islam dalam kemusyrikan dan dia datang sebagai mujaddid yang mempengaruhi agama mereka. Gerakan Wahabi muncul melawan kemampuan umat Islam dalam masa akidah dan syariah, karena gerakan ini tersebar dalam peperangan dan pertempuran darah dengan dukungan hijab bagian timur, yaitu Raja Muhammad bin Saud Raja Ajariyah pada tahun 1217 Hijriah. Muhammad bin Abdul Wahab bersama pengikut menguasai kota Taif setelah sebelumnya mereka membunuh penduduknya. Tidak ada yang selamat kecuali beberapa orang. Mereka membunuh laki-laki dan perempuan, tua, muda, anak, bahkan bayi yang masih menyusui pada ibunya juga mereka bunuh. Mereka keluar semua penghuni rumah-rumah yang ada di Bantai. Mereka merampas semua harta dan kekayaan penduduk Taif, dan mereka memusnahkan semua kitab yang ada dan hingga berserakan di jalan-jalannya. Dari Taif kemudian mereka memperluas kekuasaan ke beberapa kota seperti Mekah, Madinah, dan Jeddah, dan kota-kota lainnya, hingga akhirnya pada tahun 1226 Hijriah Sultan Muhammad Khan turun tangan dengan memerintahkan Raja Mesir Muhammad Ali Pasha untuk membendung gerak Wahabi ini. Dengan kekuatan pasukan dan kegiatan Raja Muhammad Ali Pasha, sampai akhirnya mereka dapat mengambil alih kota Taif, Mekah, Madinah, dan Jeddah dari kekuasaan golongan Wahabi. Sebagai kalangan yang tidak menyukai istilah Wahabi dan lebih menyukai istilah Salafi, salah satu alasan penamaan dakwah yang diemban oleh Nabi dengan nama Wahabi yang dinisbahkan kepadanya adalah penisbahan yang keliru dari sisi bahasa, karena ayahnya tidak menyebar dakwah ini. Salafi bagi mereka adalah aswaja itu sendiri. Oleh karena itu mereka menyamakan istilah awasja dengan salaf. Dalam Al-Waji fil Aqidah Al-Safa Al-Sayi disebutkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah suatu golongan yang telah Rasulullah SAW janjikan
akan selamat di antara golongan yang ada. Landasan mereka bertumbuh pada istisna sunnah atau mengikuti as-sunnah dan menuruti apa yang dibawa oleh Nabi, baik masalah akidah, ibadah, petunjuk, tingkah laku, akhlak, dan selalu menyertai jamaah kaum muslimin. Dengan demikian maka definisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak keluar dari definisi salaf. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.